Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah salat maghrib dan juga insyaallah nanti salat Isya secara berjamaah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan yang lain, yakni berupa hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurga kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kita diberikan petunjuk berupa agama Islam. Dan ini nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih dari kalangan orang-orang yang Allah cintai tentunya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat berupa petunjuk bisa memeluk agama Islam. Kalau berbicara nikmat duniawi, nikmat harta, nikmat kesehatan, semua makhluknya Allah dapat, baik yang muslim maupun yang kafir dapat. Tapi kalau berbicara nikmat petunjuk, hidayah, taufik, kita berada di atas agama Islam, tentunya nikmat tersebut hanyalah Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih dari kalangan orang-orang yang Allah cintai. Sehingga sebagai bentuk rasa syukur dengan nikmat tersebut, hendaklah kita berusaha untuk benar-benar mendalami Islam tersebut. Setelah Allah memberikan kepada kita petunjuk bisa memeluk agama Islam, maka rasa syukur kita dibuktikan dengan cara kita mendalami agama Islam. Kita masuk ke dalam Islam itu bukan hanya sekedar KTP saja, bukan hanya sekedar pengakuan saja, tapi sebisa mungkin masuk Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Seorang yang mengaku Islam itu, maka yang pertama hendaklah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian selanjutnya, seorang yang mengaku Islam, dia dituntut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, serta taat kepada siapa saja yang Allah dan Rasulnya
perintahkan kita taat dengan mereka. Sebagaimana pernah kita sampaikan di kajian-kajian yang terdahulu, bahwasanya Islam itu definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah definisi Islam. Islam itu adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya, baik itu dalam hal rububiyah, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha pencipta dan zat yang maha mengatur alam semesta. Ini mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Demikian pula kita wajib untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Jadi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan juga diibadahi. Demikian pula kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat. Kita meyakini Allah itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang berada di atas puncak kemuliaan. Ini 3 macam tauhid harus kita miliki. Kemudian setelah kita mentauhidkan Allah, hendaklah kita juga melakukan ketaatan. Sehingga Islam itu setelah istislamu lillahi bitauhid, maka yang kedua adalah wal bara'atu minasyirki, ataukah yang kedua adalah jadi wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Seorang yang muslim adalah seorang yang taat. Selain mereka mentauhidkan Allah dalam 3 hal tadi, dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah maupun asma wa sifat, maka seorang muslim hendaklah dia mentauhidkan Allah. Jadi seorang itu juga mentaati Allah. Taat dalam perintahnya dengan cara melaksanakan, taat dalam hal larangannya dengan cara meninggalkan. Dan para ulama itu menjelaskan taat itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama taat yang sifatnya itu mutlak, yakni taatnya kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah ketaatan yang sifatnya itu muqayyad, yakni terikat. Yang dimaksud dengan terikat itu adalah terikat dengan syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, maka wajib untuk taat. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak ada kewajiban taat. Kalau taat yang mutlak adalah taat kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Adapun taat yang muqayyad adalah mentaati siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam perintahkan kita taat dengan mereka. Salah satunya adalah taat dengan waliul amr, dengan ulil amri, dengan orang yang memegang urusan kita. Bisa jadi itu adalah pemerintah, ini masuk dalam kategori ulil amri. Pemerintah ini pun bertingkat-tingkat ya. Dari yang paling bawahnya adalah ketua RT, ini ulil amri untuk lingkup RT. Kemudian juga yang di atasnya ada tingkat RW, ada tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi sampai negara. Ini waliul amr sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Demikian pula masuk dalam kategori waliul amr atau qaulul amri itu adalah seorang ayah. Dia ini menjadi pemimpin bagi keluarganya. Maka anak-anaknya itu wajib taat dengan ayahnya. Masuk dalam kategori ulil amri ini adalah seorang suami. Dia menjadi pemimpin bagi istrinya. Maka ketaatan kepada mereka ini ketaatan yang sifatnya muqayyad. Tidak mutlak ya, tapi muqayyad. Terikat dengan syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, wajib kita taat dengannya. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah taatnya itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam hal kebaikan. Kalau mereka memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, kita tidak boleh taat. Karena taat itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah yakni adanya kemampuan untuk mentaati. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak ada madarat yang akan menimpa kita, tidak ada bahaya yang akan menimpa kita ketika kita melakukan ketaatan. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi kita untuk taat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim
as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Illa an yu'mara bi ma'siyatin, fa in umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ata. Bagi setiap orang muslim wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Fima ahabba wa kariha, baik itu dalam perkara yang dia sukai maupun dalam perkara yang tidak dia sukai. Ya. Jadi taat itu bukan pilih-pilih ya. Saya senang, saya taat, nggak senang, saya nggak taat, tidak. Tapi kalau itu perintah, sifatnya itu perintah, kita mampu, dan itu bukan dalam hal perkara yang bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam perkara dosa, wajib taat, meskipun kita nggak senang. Cuman Rasul memperkecualikan illa ayyu'mar bi maksiatin, kecuali jika seseorang diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa. Fa in umira bi maksiatin, kalau seorang diperintahkan untuk melakukan perbuatan dosa, fala sami'a wa la ta'ata, tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan juga taat. Ya, ini terkait dengan syarat ketaatan yang muqayyad. Sehingga kapan seorang mentaati selain Allah dan juga Rasulnya dalam perkara kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, dalam perkara menetapkan hukum halal maupun haram, padahal itu hukum menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut telah terjerumus dalam perbuatan kesyirikan yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Sehingga hati-hati ini terkait dengan menetapkan hukum halal dan haram. Ini haknya Allah, haknya Rasulullah. Kapan seorang boleh mengatakan sesuatu itu halal ataukah haram? Maka harus memiliki dasar, memiliki dalil, memiliki dasar hukum, yakni dalil dari Al-Quran maupun dari hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan seorang menghalalkan perkara yang Allah haramkan, ataukah sebaliknya mengharamkan perkara yang Allah halalkan, maka berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Berarti dia telah menjadikan orang lain sebagai tandingan bagi Allah dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membawakan pembahasan khusus terkait dengan masalah tersebut. Babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu wa au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaba. Ini pembahasan kita dari Kitabut Tauhid. Yani barang siapa yang mentaati para ulama dan juga para umara, pemerintah, fi tahrimi ma ahallallah, untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, ataukah sebaliknya au tahlili ma harramallah, ataukah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaba, maka sungguh berarti dia telah menjadikan para ulama, para umara tadi sebagai Rabb, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai sesembahan selain daripada Allah dalam penetapan syariat, dalam menetapkan perkara yang halal dan perkara yang haram. Ini hati-hati. Seorang akan terjerumus dalam kesyirikan ketika mereka itu mentaati selain Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintahnya Allah maupun Rasulnya. Salah satunya dalam urusan menetapkan halal dan haram. Ini nggak boleh seorang sembrono, tapi harus pastikan dia memiliki dasar hukum yang kuat. Kalau berbicara dasar hukum dalam Islam itu berarti Al-Quran maupun hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya beliau membawakan athar dari Abdullah ibn Abbas. Athar itu adalah yakni peninggalan dari para ulama terdahulu ya. Kalau dari Nabi namanya hadis, kalau dari para sahabat dan juga para ulama namanya athar. Athar itu sifatnya umum ya, yakni peninggalan-peninggalan dari ucapan-ucapan ulama yang terdahulu, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in maupun atba'u tabi'in. Penulis kitab Tauhid ini membawakan athar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini adalah sahabat yang mulia
Dari sisi nasab, beliau ini punya hubungan dekat dengan Nabi, karena beliau ini adalah anak pamannya Nabi. Kalau bahasa kita disebutkan apa? Anak paman apa namanya? Sepupu. Kalau Nabi kita kan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sahabat mulia ini Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, masih satu kakek ya. Berarti sepupu ini. Dari sisi hubungan nasab dekat dengan Rasul. Beliau juga orang yang luar biasa ini dalam hal keilmuan, dalam bidang tafsir dan juga fikih. Dulu ketika Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas ini masih usia belia, masih remaja, masih sekitar mungkin 17-18an tahun, belum sampai 20. Tapi karena keilmuan Abdullah bin Abbas ini sudah diangkat menjadi dewan penasihat ataukah dewan pertimbangan khalifah, dewan pertimbangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap kali Umar bin Khattab ingin memutuskan sesuatu, diajak dulu orang-orang yang bermusyawarah. Salah satunya adalah Abdullah ibn Abbas. Padahal dunia masih sangat muda, masih remaja, tapi beliau sudah menguasai semua bidang ilmu agama, baik dari sisi tafsir maupun dari sisi fikih. Sehingga perkataan beliau bukanlah perkataan yang sembarangan. Beliau mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakr wa Umar. Abdullah bin Abbas ini ketika beliau memerintahkan kepada manusia untuk melakukan haji dengan cara tamattu. Nanti dibahas di kitab fikih terkait dengan fikih haji ya. Haji itu ada 3 cara. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji qiran, dan ada namanya haji tamattu. Haji ifrad ini memang sengaja berniat ihram untuk melaksanakan haji saja tanpa umrah. Adapun kalau haji qiran ini menggandengkan di antara ibadah haji dan umrah dengan satu niatan. Dengan satu niatan. Ya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ini haji qiran ya. Dan ini disyaratkan harus membawa binatang sembelihan. Membawa dari tanah halal sampai ke tanah haram, dan sekarang mungkin sulit dilakukan hal ini. Kemudian yang ketiga namanya haji tamattu. Ini yang memungkinkan dilakukan untuk penduduk selain Arab ya. Haji tamattu ini melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Jadi niatnya pertama datang ke Saudi, datang ke Mekah ini ya, untuk melaksanakan umrah. Niatnya labbaik Allahumma umratan sampai selesai rangkaian umrah. Kemudian menunggu di situ sampai datang musim haji, niat lagi untuk haji. Namanya haji tamattu. Ini haji yang Rasul rekomendasikan kepada kaum muslimin untuk melakukannya. Abdullah bin Abbas ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan haji tamattu. Tapi kemudian mereka membenturkan, karena atas dasar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membenturkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan juga Umar. Abu Bakar hajinya haji ifrad, Umar haji ifrad, dan seterusnya. Dari hal-hal yang ada dibenturkan sabdanya Rasul, perintahnya Rasul dengan perkataan Abu Bakar dan juga Umar. Beliau mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir akan Allah turunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Ketika aku mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kalian membantah dengan Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas menegur kaum muslimin yang mereka membenturkan perkataan Rasul, sabdanya Rasul dengan perkataan ulama yang hidup di zaman itu, Abu Bakar dan juga Umar. Abdullah bin Abbas sudah mengancam dengan mengatakan hampir-hampir akan turun hujan dari langit menimpa kalian. Hujan batu dari langit menimpa kalian. Maksudnya azab Allah hampir-hampir menimpa kalian ketika aku katakan Rasul bersabda demikian, tapi kalian bahkan membantah dengan perkataannya Abu Bakar dan juga Umar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ketaatan ini termasuk bentuk ibadah. Oleh karena itu kita wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seorang mentaati selain Allah dan juga Rasulnya dalam perkara yang menyelisihi perintahnya Allah maupun Rasulnya,
maka ini akan benar-benar merusak tauhidnya, merusak imannya. Ya, karena berarti dia lebih mendahulukan perkataan selain Allah dan Rasulnya daripada firman-Nya Allah dan juga sabda Rasulnya. Sehingga Abdullah bin Abbas sangat murka, bahkan mengatakan hampir-hampir akan turun hujan batu dari langit, azab Allah turun kepada kalian ketika aku mengatakan sabdanya Rasul, tapi kalian membenturkan dengan perkataan Umar dan juga Abu Bakar. Mereka ini ulama, tapi setinggi-tingginya derajat ulama itu nggak bisa mengalahkan tingginya derajat siapa? Nabi, Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa. Kalau ada perkataan Nabi berbenturan dengan perkataan ulama, jadi semulia apapun ulama, bahkan selevel Abu Bakar dan juga Umar, ini pun nggak bisa kemudian dijadikan sebagai argumen untuk membantah sabdanya Rasul. Ini yang kita maksudkan, ya. Ini yang kita maksudkan, karena ketaatan itu masuk bentuk ibadah, sehingga tidak boleh memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang lain yang terkait dengan pembahasan ini. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, asar yang lain, ya. Kalau tadi asar dari Abdullah bin Abbas, sekarang asar dari ulama, imam, salah seorang imam madhab, yakni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirku. La'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai' min az-zaghi fayahliku. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini seorang imam madhab yang keempat, ya, yang diakui di dunia Islam. Ada 4 madhab dalam urusan fikih, ya, yang diakui di dunia Islam. Yang pertama, yang paling seniornya, yang paling tuanya adalah Abu Hanifah. Nama beliau adalah Nu'man ibn Thabit al-Muqarrin. Madhabnya disebut dengan madhab Hanafi. Ini banyak dianut di negeri India, Pakistan, Bangladesh, dan yang semisal dengannya ini. Madhabnya madhab Hanafi. Kemudian yang kedua ada Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ini adalah Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah. Madhabnya namanya madhab Maliki, banyak dianut di negeri Madinah, di kota Madinah. Kemudian yang ketiga namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Madhabnya namanya madhab Syafi'i. Ini banyak dianut di Indonesia dan Asia Tenggara. Kemudian di Mesir juga banyak ini. Kemudian yang keempat adalah madhab Hambali, yakni nisbah kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang sedang kita baca tadi, qaulnya, perkataannya, ya. Ini 4 imam madhab. Beliau adalah Muhammad bin Muhammad, jadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal meninggal pada tahun 241 Hijriah. Ini masih dekat sekali dengan Nabi SAW, ayat 3 abad sebelum Rasul wafat, berarti, ya, abad ketiganya ini. Berarti generasi abad yang ketiga dari generasi kaum muslimin. Murid-muridnya para atba'u tabi'in. Generasi terbaik umat Islam adalah para sahabat, ya. Yang Rasul katakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini para sahabat. Kemudian selanjutnya adalah para tabi'in, atba'u tabi'in. Al-Imam Muhammad ini murid-muridnya atba'u tabi'in. Ya. Beliau mengatakan ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu. Aku sangat heran dengan sekelompok kaum, dengan orang-orang yang mereka sebenarnya sudah tahu tentang masalah isnad, yakni sanad-sanad hadis, dan mengetahui yakni mana yang sahih dan mana yang tidak sahih dari hadis-hadis yang ada. Mereka sudah belajar ilmu agama, belajar ilmu hadis. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil pendapatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ini ulama yang lebih senior lagi. Ini ulama dari kalangan atba'u tabi'in, wafat pada tahun 161 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Aku heran dengan sekelompok kaum yang mereka telah mengetahui sanad-sanad hadis dan sahihnya hadis,
Dia sudah tahu, tapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati mereka orang-orang yang menyelisih perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka. Jangan sampai fitnah, musibah menimpa mereka ataukah mereka ditimpa oleh azab yang sangat menyakitkan di akhirat kelak. Ini ancaman dari Allah bagi mereka orang yang menyelisihi perintahnya Ar-Rasul, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam ketika orang berani menyelisihi perintah nabinya, maka Allah akan turunkan kepada mereka fitnah, yakni musibah duniawi dan juga au adzabun alim atau azab yang sangat menyakitkan di akhirat kelak. Karena mereka ini telah menentang perintahnya Allah dan juga Rasulnya, lebih memilih perintahnya selain Allah maupun Rasulnya. Kemudian beliau menyatakan, atadri mal fitnah, tahukah kamu apa itu yang disebut dengan fitnah di ayat tersebut tadi, surat An-Nur ayat yang ke-63. Al-fitnatu asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. Jadi ketika seorang lebih mentaati selain Allah maupun Rasulnya dalam urusan-urusan yang menyelisihi perintahnya Allah maupun Rasulnya, berarti dia telah ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh kesyirikan. Maksudnya dia telah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, syirik dalam hal ketaatan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbi syai' min az-zayghi fayahlik. Barangkali apabila seseorang itu membantah sebagian dari perkataannya Rasul, kemudian akan tertancaplah dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan yang ada sehingga dia pun binasa. Sekali seorang menyelisih perintahnya Allah maupun Rasulnya, Allah pun akan semakin jauhkan dia dari jalannya Allah maupun Rasulnya. Sebagaimana Bani Israel, ketika mereka menyimpang dari ajarannya Musa alaihi salatu wasallam, Allah pun semakin menyimpangkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surat As-Saff ayat yang kelima. Dan ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Ya. Kenapa kalian ini menolak aku sebagai utusan Allah? Kenapa kalian menggangguku? Lima tu'dhunani, kenapa kalian mengganggu aku? Padahal kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kemudian Allah menyatakan terkait dengan ucapannya Nabi Musa kepada Bani Israel, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka menyimpang dari ajarannya Nabi Musa, Allah pun semakin jauhkan hati mereka dari jalan kebenaran. Demikian pula ketika ada seorang muslim berani menentang perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat dikhawatirkan Allah pun akan semakin jauhkan dia di jalannya Rasul, akan semakin tersesat. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini ayat lain yang mengancam orang-orang yang menyelisihi perintahnya Ar-Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Barang siapa yang durhaka dengan Ar-Rasul, menyelisih perintahnya Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia lebih mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Apa kata Allah untuk orang yang semacam ini, orang yang seperti ini keadaannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia terus berpaling, terus menyimpang, terus tersesat dari jalan kebenaran. Ini di dunia Allah ancam dia, nuwallihi ma tawalla. Kemudian di akhirat bagaimana? Allah menyatakan wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.
Ini ancaman bagi mereka orang-orang yang menyimpang dari perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat dikhawatirkan mereka orang yang menyelisih sabdanya Rasul, mereka pun akan semakin jauh dari jalannya Rasul. Kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid, beliau membawakan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ini salah seorang sahabat Nabi yang dulunya ini adalah seorang Nasrani. Adi bin Hatim ini dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Kemudian beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Jadi surat At-Taubah ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu telah menjadikan ulama-ulamanya mereka, ahbar adalah ulama, waruhbanah dan rahib-rahibnya mereka, ahli ibadahnya mereka, sebagai sesembahan selain daripada Allah. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Wahai Rasul, kami dulu ketika masih Nasrani, kami nggak pernah menyembah kepada rahib-rahib kami, kepada pendeta-pendeta kami. Kami nggak pernah menyembah mereka. Karena yang difahami oleh Adi bin Hatim ini, menyembah itu hanyalah sekedar bersujud, ya, dan yang semisal dengan dari ibadah yang ada, ya. Sehingga Adi bin Hatim mengatakan, kami dulu ketika Nasrani nggak pernah menyembah mereka, pendeta-pendeta kami, nggak pernah menyembah ahli ibadah kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada Adi bin Hatim ini dengan menanyakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu. Bukankah dahulu mereka, pendeta-pendeta kalian itu, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya. Sebaliknya mereka juga menghalalkan perkara yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya. Maka dengan jujurnya Adi bin Hatim mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja memang seperti itu dulu keadaan kami. Mereka lebih percaya dengan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadahnya mereka, daripada kepada firman-Nya Allah yang ada dalam kitabnya mereka, kepada nabinya mereka, enggak percaya. Tapi lebih memilih pendapatnya dari ahbarnya, dari ulamanya, rahibnya, dari ahli ibadahnya, dari pendetanya, daripada mempercayai apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya mereka, apa yang Rasul mereka sebutkan di dalam perkataannya. Ya, maka Rasul menyatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatannya mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kepada ahbar-ahbarnya, kepada ulama-ulamanya, dan kepada rahib-rahibnya, ahli ibadahnya, ya pendetanya. Sehingga dari sini kita tahu ibadah itu bukan cuman sekedar sujud, memberikan persembahan, sesaji dan yang semisalnya, bukan itu saja. Tapi ibadah itu ada dengan bentuk mentaati. Kalau mentaati perkara yang Allah haramkan karena ada orang yang menghalalkannya, ada ulama, ada kiai, ada tokoh yang menghalalkannya, ini bentuk kesyirikan. Lebih taat dengan kiainya daripada dengan apa yang Allah firmankan. Sebagaimana orang-orang Yahudi terjerumus dalam kesyirikan ketika mereka lebih mempercayai ahbarnya mereka, ulamanya mereka, dalam hal ketaatan halal dan haram. Orang Nasrani terjerumus dalam kesyirikan ketika mereka lebih mempercayai rahibnya mereka, pendetanya mereka, ahli ibadahnya mereka, dalam perkara menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Maka demikian pula bisa jadi sebagian kaum muslimin ada yang terjerumus dalam kesyirikan ketika mereka lebih taat dengan kiainya, dengan ustadznya, dengan syekhnya, daripada taatnya kepada Allah maupun Rasulnya. Ini hati-hati ya, ini akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Karena syirik ini bukan sekedar dalam hal ibadah. Syirik barangkali pernah kita sampaikan, ini ada 4 ya. Untuk yang akbar itu ada 4. Pertama adalah syirkun niyah, syirik dalam hal niatan.
berniat melakukan ibadah untuk selain Allah, salat untuk selain Allah. Ini syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah syirkud doa, syirik dalam hal doa, berdoa dan meminta kepada selain Allah. Yang ketiga yang kita bahas adalah syirkud ta'ah, syirik dalam hal ketaatan, mentaati selain Allah dan juga Rasulnya dalam perkara yang menyelisih perintahnya Allah maupun Rasulnya. Ini syirik ta'ah namanya. Salah satunya ini menetapkan hukum. Salah satu contoh ialah menetapkan hukum. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, ada orang yang menghalalkan, kita lebih taat dengan orang tersebut. Siapapun dia tokohnya, kalau memang dia menghalalkan perkara yang Allah haramkan, kita harus menolaknya. Karena kita sangat khawatir terjumus dalam kesyirikan yang disebut dengan syirkut ta'ah. Ada yang keempat namanya syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ini 4 jenis syirik yang adalah kita hati-hati darinya. Salah satunya tadi adalah syirkut ta'ah. Ini selesai pembahasan kita terkait dengan permasalahan syirkut ta'ah. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup saja. Barakallahu fikum. Monggo. Oke, insyaallah nanti ada. Jadi ada perkara yang diharamkan oleh Allah itu ada secara nas, maksudnya secara dalil ayat maupun hadis ya secara nas, ada yang secara isyarat. Secara isyarat mungkin disebutkan binatang yang bertaring, binatang yang memiliki kuku tajam. Ini nggak disebutkan secara nas, tapi secara isyarat ada. Asal kita masih ada yang bingung. Misalkan yang diharamkan dalam Al-Quran kan hanya 4. Kemudian yang lain itu bagaimana? Iya. Kalau nanti insya Allah kita bahas pertemuan yang lain insya Allah. Sebenarnya nggak cuma 4, banyak ya. Kalau kita meneliti ayat yang lain banyak ya. Termasuk adalah binatang yang tercekik, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, kan disebutkan di situ. Nggak cuma 4. Jenisnya memang iya, tapi kan nanti cabang-cabangnya banyak. Termasuk di dalamnya adalah binatang-binatang yang dikatakan sebagai fawasid, binatang perusak. Maka nanti juga binatang-binatang yang najis, kotorannya najis, maka ini juga masuk kategori yang haram. Nanti bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang terkait dengan hal ini insya Allah ya. Insya Allah. Ini baru kita menyampaikan pembahasan terkait dengan kesyirikan dalam hal ketaatan. Ketaatan dalam penetapan hukum halal haram. Ini tasyri', penetapan syariat halal haram itu haknya Allah ya. Sehingga tidak boleh seorang itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kecuali memang di sana ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas maupun secara isyarat. Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan yang lain insyaallah. Cekap ya. Kalau cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.